Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di siang hari ini refleksi dari sebuah penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Yang dengan nikmat dan karunia-Nya lah kita di siang hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia. Tempat di mana kita bisa berkomunikasi dengan Zat yang selama ini mengatur hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi saksi dalam hidup dan kehidupan kita kelak di akhirat, di mana kita pada siang hari ini pernah menghambakan diri kita di hadapannya dengan tulus ikhlas karenanya. Mudah-mudahan Allah jadikan solat kita pada siang hari ini dan solat-solat kita yang dulu maupun yang akan datang menjadikan wasilah Allah menumpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan memberikan kita rahmat dan hidayah. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kepada kita umatnya yang masih tetap setia, konsisten dan konsekuen melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam salah satu ajaran agamanya yang membedakan dengan ajaran agama-agama yang ada di dunia ini adalah bahwa Islam bukan hanya bicara patatadan hubungan kita dengan Allah semata, tetapi juga Islam bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Itulah sebabnya dalam konsep Islam, manusia yang terbaik adalah manusia yang sanggup melaksanakan tata hubungan baik kita sebagai hamba Allah dalam artian hablum minallah, maupun kita sebagai hamba di mana kita harus berinteraksi dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas. Di dalam Al-Quranul Karim Allah sudah mengingatkan kepada kita tentang hal ini. Kita bisa baca di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alakum su'uban wa qabaila,
dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kata lita'arafu ini kemudian banyak para ulama tafsir mencoba untuk menjelaskan tentang makna di balik kalimat lita'arafu. Yang pertama, kata lita'arafu menunjukkan bahwa Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang memiliki perbedaan. Dan ternyata perbedaan ini bukan hanya sekedar kita berbeda sesama makhluk saja. Berbeda dalam artian bahwa kita berbeda secara penghambaan kita kepada Allah secara ideologis. Tetapi ternyata perbedaan ini cukup luas. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Bahwa salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala penciptaan langit dan bumi dan perbedaan antara lisan dan bahasa, kulitmu dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya dari sisi yang lain, tapi kita pun berbeda satu sama lain dari lisan dan kulit kita. Dan itu lagi kemudian banyak kita temukan di dalam Al-Quran, bahwa sidik jari kita pun ternyata tidak sama, bahkan masing-masing mengalami perbedaan. Itulah sebabnya, karena kita semua ini mengalami banyak perbedaan satu sama lain, maka dituntut untuk saling mengenal, yang pada gilirannya untuk kemudian saling hormat menghormati. Yang kedua, para mufassir menjelaskan tentang kata-kata lita'arafu, tidak lain dari perbedaan-perbedaan itulah kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk saling hormat menghormati, untuk saling harga menghargai. Maka inilah yang kemudian bagaimana bisa tumbuh dalam kehidupan kita. Maka Islam 14 abad yang lalu, ketika dunia barat, dunia Amerika belum bicara tentang hak asasi manusia, ternyata Islam sudah bicara 14 abad yang lalu bagaimana membangun sebuah hubungan yang baik antar sesama manusia yang jelas-jelas mengalami perbedaan yang sungguh sangat signifikan. 14 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampil ke pentas dunia tidak lain untuk mengajarkan kepada kita untuk saling hormat menghormati dan saling harga menghargai. Dan itu terbukti bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya seorang Yahudi, yang menjelaskan tentang bagaimana dia menyaksikan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah. Ucapan yang keluar dari lisan yang mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum beliau mengungkapkan kata-kata yang lain, ucapan yang keluar dari lisan beliau adalah ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Betapa universalnya ajaran Islam kala itu. Rasulullah paham bahwa di Madinah itu bukan hanya sekedar orang Islam, tapi di situ ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka. Kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu hanya pada tatanan masyarakat Islam yang beliau panggil, tentu tidak ucapan ya ayuhan nas, tapi Rasul memanggil dengan kalimat ya ayuhal muslimun. Tetapi Rasulullah SAW memanggil dengan bahasa yang sangat universal, ya ayuhan nas, wahai manusia. Siapapun yang merasa dirinya manusia terpanggil dengan ayat ini. Yahudikah dia, Nasranikah dia, Majusikah dia? Kalau dia merasa dirinya manusia, terpanggil dengan panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Rasulullah sampaikan dalam kalimat selanjutnya? Absus salam,
tebarkan kedamaian di muka bumi ini. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Islam adalah agama teroris, Islam adalah agama yang radikal, maka terbantah sudahlah dengan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Islam 14 abad yang lalu sudah mengedepankan bagaimana cara hidup yang sesuai dengan cita-cita semua makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk bagaimana hidup ini penuh dengan kedamaian. Rasulullah sampaikan itu, afsus salam, tebarkan kedamaian di muka bumi ini. Maka pantas kalau kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersama dengan para sahabat membangun sebuah tatapan masyarakat di Madinah yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Karena konsep yang beliau tawarkan di dalam membangun bangsa pada saat itu adalah bagaimana membangun dengan sikap toleran antar umat beragama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam, siapa yang menghina kafir zimmi, maka sesungguhnya dia menghina aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa dalam melakukan hubungan muamalah, hubungan antar sesama manusia, Rasul tidak pernah membeda-bedakan antara satu umat dengan umat yang lain. Tetapi toleransi yang beliau sampaikan tetap ada aturan main yang beliau selalu sampaikan. Maka jelas ketika kita membaca surah Al-Kafirun, ada ungkapan di akhir ayat lakum dinukum waliyadin. Dalam hubungan kita bermuamalah silakan kita melakukan hubungan. Tidak peduli apakah itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Selama mereka taat dengan aturan main yang dibuat oleh umat Islam, mereka boleh bermuamalah dengan kita. Tetapi kalau dalam urusan agama, dalam urusan kita melakukan hubungan dengan Allah, kita masing-masing dibatasi. Maka Syekh Jabidi dalam bukunya mengatakan bahwa toleransi adalah sebagai wujud penghargaan kita kepada pemerhati umat beragama. Tetapi toleransi yang dimaksud bukan toleransi yang ekstrim, yang pada akhirnya mengaburkan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan. Inilah yang terjadi. Banyak orang-orang yang seringkali salah memahami kata toleransi itu sendiri. Sehingga akhirnya sudah tidak ada lagi batasan mereka di dalam beragama. Ada yang kadang-kadang membaca Al-Quran di dalam gereja. Ada yang kadang-kadang azan di dalam gereja yang akhirnya mencampur adukan ajaran-ajaran agama menjadi satu. Padahal jelas betul di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan tentang bagaimana toleransi yang sesungguhnya. Yang intinya adalah bagaimana kita menghormati antar kita dengan sesama manusia dalam konteks hubungan muamalah. Satu saat pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah sedang bersama dengan para sahabat, tiba-tiba beriringanlah iringan jenazah. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat iringan jenazah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdiri. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, ini jenazahnya orang Yahudi ya Rasulullah. Ini jenazahnya orang Yahudi. Kenapa engkau berdiri ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah dia manusia, kata Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Rasul cuma bilang, bukankah dia manusia? Iya ya Rasulullah. Jadi betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menghormati dalam konteks hubungan muamalah. Sekalipun orang itu sudah meninggal dunia, apalah orang itu masih hidup, maka hubungan muamalah harus terjaga dalam kerangka sikap toleran, saling hormat menghormati satu sama lain, dan tidak ada kita saling mengganggu umat lain beribadah. Karena ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan melarang orang melakukan ibadah selama mereka betul-betul taat terhadap aturan main yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Kita sadar di Indonesia beragam etnis,
beragam agama, kemajumukan ada di Indonesia. Maka bagaimana caranya supaya kemajumukan ini tetap terjaga begitu indah? Bagaimana hubungan kita antar agama begitu indah? Maka solusinya tidak lain, mari kita bangun toleransi dengan cara sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, dalam artian kita menghargai dan menghormati orang-orang yang beribadah yang berbeda cara ibadahnya dengan kita, dengan tidak mengganggu ibadah mereka. Bahkan bisa jadi kita tampil untuk memberikan mereka bagaimana bisa merasakan nyaman dari ibadah mereka. Mudah-mudahan ketika toleransi ini mampu kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saya yakin kita pun akan mampu menciptakan sebuah tatanan masyarakat di dalam kehidupan berbangsa ini. Tatanan masyarakat yang pernah dicanangkan oleh Rasulullah dan mampu diaplikasikannya dalam kehidupan yang sejarah di dalam Al-Quran mencatatnya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saling hormat menghormati, saling harga menghargai, dan tidak kemudian kita melakukan hubungan ini terlalu ekstrim atau melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan Al-Quran dan hadis. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu berdampingan dalam menjalani hidup dan kehidupan dengan orang-orang yang berbeda ideologi dengan kita, sehingga tercipta suasana keharmonisan dalam kehidupan kita sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rahmah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'asuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa la dzikrullahi akbar.